Kadang kita pengen punya anak yang soleh kepada kita. Ternyata rumusnya begini. Kalau kita pengen punya anak yang bakti sama kita, maka caranya saat kita jadi anak dari orang tua, kita juga berbakti sama orang tua kita. Karena ada istilah hukum sebab akibat. Seperti apa sikapmu kepada orang tuamu, boleh jadi akan seperti itu sikap anakmu kepada dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, menikah itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi ternyata menikah itu menyatukan dua keluarga untuk saling memahami dan saling mengerti. Iya apa iya? Maka nanti setelah kita berumah tangga atau anak kita berumah tangga, maka kita sebagai orang tua harus tahu anak kita juga punya orang tua yang baru. Betul? Nanti rumah tangga menyatukan dua aku jadi satu kita. Kalau sudah menikah nggak bisa bilang ini ibuku itu ibumu. Tidak. Tapi setelah menikah berubah, ini ibu kita itu ibu kita. Ini bapak kita itu bapak kita. Maka ini pelajaran untuk anak-anak yang sudah menikah. Jangan sampai ketika engkau menikah lupa sama orang tua. Kan banyak ya orang tua yang ngerasa kehilangan setelah anaknya menikah. Ada yang begitu? Ada orang tua yang ngerasa khawatir, nanti kalau anak saya menikah dia lupa sama saya. Ada yang begitu? Nanti kalau anak saya nikah dia nggak ngasih kabar sama saya. Ada yang begitu? Sakit apa enggak? Di mana sakitnya? Maka bunda sayang, pemirsa BTV, khususnya untuk para anak yang sudah menikah, bukan berarti pernikahanmu lantas memutuskan hubunganmu dengan orang tua. Justru setelah menikah, engkau harus semakin baik sama orang tua. Betul? Karena kunci keberkahan rumah tanggamu boleh jadi disebabkan karena engkau berbuat baik sama orang tuamu. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Apa kata Allah? Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Betul? Yakni kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadamulah kamu dikembalikan. Ini pelajaran. Setelah menikah, jangan sampai lupa berbuat baik kepada orang tua. Setelah berumah tangga, jangan sampai melalaikan bakti kita kepada orang tua. Karena boleh jadi rizkimu lancar karena engkau berbuat baik sama orang tua. Karirmu naik jadi mulia karena pandai memuliakan orang tua. Maka rumusnya, muliakan orang tuamu, Allah akan muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Para istri, jangan marah kalau suamimu masih berbuat baik sama ibunya, sama orang tuanya. Dan para suami juga jangan marah
kalau istrimu berharap kamu berbuat baik juga sama orang tuanya. Karena dua-duanya adalah pintu kebaikan untuk rumah tangga. Insya Allah. Baik Ibu, tepuk tangan untuk A.A. Hilman Ibu. Jadi berbuat baik bisa kepada istri dan juga kepada orang tua ya, untuk suami. Baik, sekarang Jamal di sini siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Saya mau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lina dari Majelis Taklim Al-Zuriyah Cilengsi Bogor. Cilengsi Bogor, tepuk tangan untuk orang Cilengsi. Izin curhat. Iya. Saya sudah menikah dan alhamdulillah saya sudah mempunyai anak. Saat ini keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Saya mencoba untuk membantu suami dengan berjualan online dan menjaga anak di rumah. Dengan kesibukan saya menjaga anak dan berjualan, saya lalai terhadap orang tua karena jarang jenguk. Paling sesekali hanya bisa telepon, padahal jarak rumah kami sangat dekat, minimal 1 jam lah ya. Tapi yang Masya Allahnya itu orang tua tetap tidak pernah marah, tidak kecewa, justru malah memaklumi dengan kesibukan saya. Mohon motivasi bagaimana supaya saya bisa menata hati untuk bisa seperti orang tua saya. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan A. Hilman untuk dijawab. Bunda, yang pertama tentu Ahilman bisa meyakini ibu yang punya sifat baik seperti itu adalah ibu yang tumbuh dalam kebaikan, dalam pendidikan dari orang tuanya terlebih dahulu. Sehingga punya ibu yang sabar, punya ibu yang ikhlas, itu adalah ibu yang benar-benar bisa kita syukuri. Nah, justru saya ingin menyampaikan kepada ibu sendiri, kepada Bunda, Ibu Lina, 1 jam jaraknya dari rumah menurut saya sungguh terlalu. Kalau kita nggak pernah ada waktu buat mengunjungi orang tua kita. Iya betul, kita sibuk dagang, iya. Kita sibuk ngurus anak kita, iya. Tapi masa iya sih nggak ada waktu buat sedikit silaturahmi sama orang tua kita, padahal jaraknya sangat dekat dengan kita. Betul? Jadi yang pertama, jangan nunggu waktu luang untuk menemui orang tua kita, tapi luangkan waktu untuk menemui orang tua kita. Yang kedua, nasihat AA, gimana caranya biar aku bisa seperti seikhlas ibu aku? Yang pertama, tempatkan diri kita sebagai seorang ibu. Kadang kita pengen punya anak yang soleh kepada kita. Ternyata rumusnya begini, kalau kita pengen punya anak yang bakti sama kita, maka caranya saat kita jadi anak dari orang tua, kita juga berbakti sama orang tua kita. Karena ada istilah hukum sebab akibat. Seperti apa sikapmu kepada orang tuamu, boleh jadi akan seperti itu sikap anakmu kepada dirimu. Bunda pengen punya anak yang soleh? Mau punya anak yang berbakti? Punya anak yang baik sama kita? Mau? Belajar saat Bunda jadi anak pun berbakti sama orang tua kita. Bunda pengen punya anak yang mendoakan kita? Pengen, maka saat Bunda jadi anak, jangan berhenti mendoakan orang tua kita. Bunda pengen anak kita sayang sama kita? Saat kita jadi anak, harus sayang juga sama orang tua kita. Kalau kita sering hitung-hitungan sama orang tua, boleh jadi nanti pun anak kita
hitung-hitungan sama kita. Betul? Maka yang pertama, tempatkan diri kita sebagaimana ibu kita. Yang kedua, doa. Kalau kita pengen diberikan keikhlasan, pengen diberikan kelapangan, doa. Karena yang membolak-balik hati siapa? Allah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Sekali, bunda sayang sekali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di jalan agamamu. Maka bunda doa agar Allah tetapkan kita punya hati yang ikhlas dan lapang seperti ibu kita. Dan yang ketiga, kalau kita pengen seperti baiknya ibu kita, tanya sama ibu kita. Apa bekalnya, apa amalannya, apa kebiasaan yang beliau lakukan. Karena di antara kebahagiaan orang tua itu, salah satunya adalah saat orang tua melihat anaknya melanjutkan kebiasaan baik orang tuanya. Jadi kalau bunda sayang sama orang tua, lanjutkan kebiasaan baik orang tua kita. Kalau kita sayang sama orang tua kita, tutup kekurangan orang tua kita. Insya Allah perlahan tapi pasti kita akan bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Dan insya Allah anak kita pun nanti berbakti kepada kita. Insya Allah. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tepuk tangan buat bunda yang sudah bertanya.